Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Satrio Wicaksono. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Bagaimana di episode kemarin muncul tantangan dari Surogeni dalam rangka pertempuran atau tantangan bertempur di puncak Gunung Merbabu. Wah, seru pakai banget pastinya nih ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe di channel Lilo Entry, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke puncak Merbabu. Pertempuran dahsyat di puncak Gunung Merbabu. Kisah Satrio. Beberapa jam menjelang malam bulan purnama, suasana di kediaman Giri Sepuh jauh berbeda dari biasanya. Rumah kayu bernuansa tradisional Jawa yang biasanya teduh dan tenang itu kini dipenuhi aura siaga. Di dalam sebuah ruangan yang berdindingkan papan jati tua dengan beberapa keris pusaka dan raja-raja kuno tergantung di sana, Satrio, Supono, dan Giri Sepuh duduk melingkar di atas tikar pandan ditemani aroma dupa cendana yang perlahan memenuhi udara. Apa tidak terlalu berbahaya jika sampean muncul sendirian, sementara kami bersembunyi di balik ajian sihir pawaning milik sampean itu, Mas? Tanya Giri Sepuh dengan wajah yang terlihat serius. Sepertinya tidak, Pak. Karena secara kasat mata, sampean, Supono, dan Ki Wirya Sagara akan berada di dekat saya, balas Satrio menjelaskan. Apa sampean yakin jika makhluk-makhluk gaib di sana tidak akan melihat keberadaan kami, Mas? Tanya Giri Sepuh penasaran. Sekuat apapun penglihatan makhluk-makhluk gaib itu, mereka tidak akan dapat menembus perlindungan dari ajian sihir pawaning, Pak. Balas Satrio dengan penuh keyakinan. Sampean tidak usah khawatir, Pak Giri. Kami sudah pernah menggunakan siasat ini sebelumnya, imbu Supono dengan senyum khas yang menghiasi wajahnya. Giri Sepuh mengangguk pelan. Meski wajahnya tetap serius, ada secercah keyakinan yang mulai tumbuh dari nada bicara Satrio. Ia menyadari bahwa pemuda di hadapannya itu tidak hanya kuat secara tenaga dalam dan spiritual, tetapi juga matang dalam pertimbangan serta energi. Ia menyadari bahwa pemuda di hadapannya itu tidak hanya kuat secara tenaga dalam dan spiritual, tetapi juga matang dalam pertimbangan serta strategi. Jadi kalau begitu, sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita sampai di tempat itu tanpa mendapat serangan yang tidak terduga di tengah jalan, Mas, ujar Giri Sepuh sambil menatap ke arah Satrio dan juga Supono. Andaikan Giri Ano masih hidup, saya bisa menggunakan ajian lipat bumi untuk dapat dengan mudah sampai di puncak Merbabu. Tapi saat ini saya tidak dapat melakukannya sendiri, imbu Giri Sepuh dengan wajahnya yang menyiratkan kesedihan mendalam. Tidak apa-apa, Pak. Untuk mempercepat waktu, sepertinya Ki Wirya Sagara dapat melakukannya. Sekarang ini yang kita butuhkan adalah kesiapan hati dan juga keyakinan, balas Satrio yang membuat Giri Sepuh menganggukkan kepalanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Satrio, Giri Sepuh kemudian menjelaskan tentang jalur yang dianggapnya aman untuk dapat sampai di puncak Gunung Merbabu. Lelaki parubaya yang sudah malang melintang dalam dunia spiritual itu lalu mengambil sebuah papan kayu tua yang biasa dia gunakan untuk menggambar pola-pola energi dan jalur gaib. Dengan arang hitam dari batang kayu jambu, dia mulai menggambar sebuah denah kasar, garis-garis melengkung dan lurus, tertata membentuk peta yang tidak bisa dibaca sembarang orang.
Hanya mereka yang mengerti jalur energi spiritual dan medan gaib yang bisa memahaminya. Puncak Merbabu bukan sekedar puncak gunung, Mas Satrio, ucap Giri Sepuh sambil menggambar dengan gerakan tangan yang mantap. Tempat itu adalah simpul energi, salah satu dari 7 simpul utama tanah Jawa. Di sanalah jalur antara dunia manusia dan alam lembut saling bersinggungan. Imbu Giri Sepuh menjelaskan. Satrio dan Supono menyimak dengan seksama. Giri Sepuh kemudian mulai menandai titik-titik tertentu dengan simbol-simbol aneh, lingkaran, segitiga, dan simbol mirip mata yang dicoret satu garis. Ini adalah jalur selatan, ujarnya sambil menunjuk. Jalur ini tampak biasa bagi para pendaki gunung, tapi di balik jalur ini ada 3 gerbang gaib. Yang pertama dijaga oleh Kiai Rawadengkeng, sosok makhluk berbadan raksasa dengan wajah manusia tua. Dia hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan batin yang tidak terguncang oleh ketakutan masa lalu. Imbu Giri Sepuh sambil menatap Satrio dan Supono. Lalu gerbang kedua di mana ya, Pak? Tanya Supono penasaran. Gerbang kedua dijaga oleh Nyai Kalimun, roh wanita yang dulunya seorang petapa, tapi ilmunya sesat karena dikhianati muridnya. Dia tidak menyerang secara fisik, tapi akan menyusup ke dalam pikiran, mempermainkan ingatan, dan membangkitkan penyesalan terdalam. Yang tidak kuat bisa gila sebelum sampai di puncaknya, balas Giri Sepuh lagi. Sebelum melanjutkan apa yang diketahuinya, Giri Sepuh menghela nafas berat lalu menggambar garis paling atas. Di titik tertinggi sebelum puncak Merbabu, ada sosok Bayu Klarta, makhluk bersayap dari alam angin. Dia tidak bisa disentuh, tapi dia bisa menghancurkan tubuh dari lawan-lawannya lewat getaran suara. Hanya ilmu pernapasan dalam dan kekuatan ajian penyeimbang elemen yang bisa menaklukkannya. Lanjut Giri Sepuh lagi. Kalau begitu, kita akan menggunakan ajian Sihir Pawening dalam perjalanan menuju puncak Merbabu. Kita tidak akan bertarung melawan para penjaga gerbang di sana, dan fokus kita hanyalah pada Surogeni, ujar Satrio yang disambut anggukan kepala oleh Supono dan juga Giri Sepuh. Hening menyelimuti ruangan. Angin malam dari celah jendela berembus masuk menggetarkan lampu minyak. Tak lama kemudian, Satrio pun memanggil sosok Wirya Sagara. Setelah Wirya Sagara muncul, Satrio pun menganggukkan kepalanya dan seolah sudah memahami apa yang akan mereka lakukan. Wirya Sagara langsung mempersiapkan diri untuk membuka gerbang menuju dimensi lain, menuju ke puncak Gunung Merbabu. Dan setelah gerbang terbuka, Satrio langsung merapal ajian Sihir Pawening yang perlahan mulai menyelimuti tubuh mereka dan memberi perlindungan yang kuat berbentuk kubah energi yang menyembunyikan wujud serta aliran energi mereka masing-masing. Begitu ajian Sihir Pawening selesai dirapal, udara di sekitar mereka berubah drastis. Kubah energi yang membalut tubuh mereka tampak seperti kabut tipis keperakan, menyamarkan wujud sekaligus meluruhkan segala getaran yang bisa terbaca oleh makhluk gaib. Tanah di bawah kaki mereka bukan lagi papan jati ruang pertemuan, melainkan hamparan sunyi berlapis cahaya lembut yang berdenyut seperti nadi bumi. Langit di atas mereka tampak bergerak perlahan, menampakkan gugusan bintang yang tadi kenal dalam peta langit. Mereka telah melintasi ambang dunia menuju jalur gaib yang menghubungkan kediaman Giri Sepuh dengan simpul energi di puncak Merbabu. Giri Sepuh berjalan paling depan. Di belakangnya, Satrio dan Supono mengikutinya, lalu Wirya Sagara yang seolah menjadi penjaga barisan belakang. Meski mereka terlindungi oleh ajian Pawening, Satrio tahu mereka tetap harus melintasi wilayah-wilayah yang diliputi kekuatan tua dari makhluk-makhluk penjaga gerbang yang tidak dapat mereka hindari sepenuhnya. Di kejauhan, tampak cahaya kehijauan menyerupai obor besar yang bergetar di tengah kegelapan. Satrio memperkuat ajian dalam hatinya. Ia menyalurkan kekuatan ajian Sihir Pawening dengan penuh kesadaran dan kelembutan.
Kita sudah berada di gerbang pertama, Mas. Bisik Giri Sepuh sambil menoleh ke arah belakang. Namun, seperti yang telah disepakati, mereka tak berniat melawan karena tujuan mereka sudah jelas, yaitu untuk bertemu dengan Surogeni dan menyelesaikan pertempuran di puncak gunung besar itu. Saat mereka melewati batas pertama, tanah di sekitaran mereka bergetar pelan. Bayangan besar menyerupai wujud Kiai Rawa Dengkeng muncul di sisi jalur. Tubuhnya bergerak dalam irama perlahan seakan mencium keberadaan mereka. Namun, kubah energi yang melingkupi Satrio dan rombongan membuat kehadiran mereka tidak terdeteksi. Langkah mereka terus berlanjut. Jalur berikutnya semakin mengecil dan suasana berubah menjadi seperti hutan kabut di sini. Aura Nyai Kalimun terasa seperti desir angin di telinga berbisik, memanggil, menggoda untuk melihat ke belakang. Giri Sepuh tampak menegang, namun Satrio dengan matanya yang terpejam membisikkan sebuah mantra yang datang langsung dari dalam benaknya untuk menetralisir energi gelap yang mencoba menembus ajian Sirapawening. Dan seperti air yang melewati celah batu tanpa mengusiknya, mereka terus berjalan tanpa menyentuh atau disentuh oleh pengaruh Nyai Kalimun. Gerbang ketiga adalah tempat yang paling sunyi. Tidak ada wujud yang muncul, hanya getaran halus yang membuat dada seperti dihimpit tanpa kehadiran Bayu Kelatak. Disinilah suara menjadi musuh paling mematikan. Namun ajian Sirapawening mengalir stabil. Satrio melantunkan nafas dalam yang memantulkan getaran alam sekitarnya. Mereka melewati medan tanpa satupun dari mereka terpengaruh oleh kekuatan dari sosok Bayu Kelatak. Saat langkah terakhir dari jalur dimensi itu terinjak, cahaya putih tiba-tiba meledak dari bawah kaki mereka. Bukan cahaya panas, tapi cahaya pembuka. Dan beberapa detik kemudian, mereka telah tiba di puncak Gunung Merbabu, tempat di mana Surogeni berada. Puncak itu tidak tampak seperti puncak gunung biasa. Tanahnya datar, diselimuti kabut yang tak pernah surut, dan di tengah-tengahnya terdapat lingkaran batu besar dengan 7 pilar kecil mengelilingi satu batu utama yang menyerupai kursi singgasana. Giri Sepuh yang masih memimpin perjalanan spiritual itu lalu menghentikan langkahnya. Dia tahu Surogeni tidak akan lama lagi menampakkan dirinya dengan siasat licik yang telah dibuat sebelumnya. Angin tiba-tiba berhenti. Kabut menggumpal lebih padat, melingkupi lingkaran batu di tengah puncak seakan bumi menahan nafasnya sendiri. Di tengah suasana mencekam itu, Satrio pun meminta Giri Sepuh, Supono, dan Wirya Sagara menjauh darinya. Dan setelah itu, Satrio mulai melepaskan ajian Sirapawening yang menyelimuti tubuhnya sendiri. Kabut tipis yang menyelimuti tubuh Satrio perlahan menguap. Dalam hitungan detik, aura sejatinya tampak jelas, tidak lagi tersembunyi, namun bersinar tenang dalam gelombang energi yang menyatu dengan medan di sekitarnya. Ketika perlindungan ajian Sirapawening itu luruh dari tubuhnya, udara di puncak Merbabu berubah drastis. Kabut yang sebelumnya menggantung pasif mendadak berputar pelan, membentuk pusaran yang merambat dari tanah ke langit. 7 pilar kecil yang mengelilingi batu utama bergetar lembut, seolah merespon kehadiran yang telah lama mereka nantikan. Dari sisi timur puncak, perlahan-lahan muncul sosok lelaki parubaya yang bertubuh kecil dengan rambut panjang yang tergerai seperti asap. Sorot matanya memancarkan cahaya kemerahan. Langkahnya tidak menyentuh tanah, melainkan mengambang tipis di atas kabut. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Surogeni yang beberapa hari lalu ditemui oleh Satrio dalam wujud sukmanya. Tidak lama setelah itu, Satrio yang berdiri tak jauh di hadapan Surogeni merasakan getaran dari energi makhluk yang sangat kuat. Dan tak lama kemudian muncul 4 sosok makhluk perewangan milik Surogeni yang pastinya akan membantu lelaki parubaya yang tubuhnya diselimuti selubung cahaya merah seperti api.
Empat sosok makhluk perewangan itu muncul nyaris bersamaan. Yang pertama adalah sesosok makhluk tinggi kurus berjubah kelam, wajahnya tertutup kain putih yang berlumur darah kering, tangannya memegang tongkat panjang berujung belati. Dia dikenal sebagai Kiai Jagal Mayit, pengendali roh-roh penasaran dan pemanggil rasa takut dari alam bawah sadar. Di sisi lain, melayang seorang perempuan bermata hitam legam, tanpa bola mata, rambutnya menjulur hingga menyentuh tanah. Dialah Nyai Jagat Hasta, perewangan pengendali ilusi dan pemutar ingatan masa lalu. Siapapun yang terperangkap dalam pandangannya bisa tersesat dalam pikirannya sendiri. Yang ketiga, muncul dari balik tanah, merangkak keluar dalam bentuk raksasa setengah manusia setengah ular, bersisik besi, matanya bersinar hijau, memendarkan bau yang sangat busuk. Sosok itu mengibaskan ekornya yang berat dan membentuk pusaran angin dingin. Dia dikenal sebagai Kala Nuraga, penjaga batas antara dunia fisik dan gaib, pemutus jalur perlindungan. Sosok keempat tidak kalah mengerikan, hanya berupa bayangan hitam yang bergerak sendiri, tidak memiliki bentuk tetap. Setiap langkahnya memadamkan cahaya dan tiap hembusannya mengeluarkan suara-suara jeritan. Dialah Lulang Bayang, makhluk tanpa bentuk yang memakan kekuatan lawan secara perlahan seperti racun yang menjalar diam-diam. Surogeni berdiri di tengah mereka. Tangan kirinya melingkar di depan dada, tangan kanannya terangkat, memberi isyarat bahwa ia belum memerintahkan mereka bertindak. Sorot matanya menyapu Satrio yang masih berdiri tenang. Sebelumnya, aku kagum denganmu, anak muda. Aku tidak menyangka jika kau mampu melewati gerbang gaib yang dijaga oleh makhluk-makhluk asli penunggu sini, ujar Surogeni dengan suara menggema. Tapi sekarang kau lihat sendiri, Satrio. Kau akan tewas malam ini di tempat ini, dan aku akan mengambil keris pusaka yang ada di dalam tubuhmu itu. Imbu Surogeni dengan tatapan matanya yang tajam. Satrio hanya tersenyum, dan bersama dengan itu, surjen lurik yang dikenakannya memendarkan cahaya putih kemasan dengan aliran energi besar yang menyelimuti tubuhnya. Aku sudah dapat membaca siasat licikmu itu, Surogeni. Dan aku tidak datang seorang diri, balas Satrio yang langsung meminta Wirya Sagara Supono menyerang keempat makhluk gaib perewangannya itu dengan balutan energi dari ajian Sirapawening. Melalui telepatinya yang didengar jelas oleh Wirya Sagara dan juga Supono, keduanya langsung melesat dengan kekuatan yang mereka miliki mendapat serangan tak kasat mata. Sosok Lulang Bayang dan Nyai Hasta dibuat kebingungan dengan lesakan energi yang menghantam tubuhnya. Energi berasal dari Wirya Sagara yang dengan leluasa menyerang tanpa dilihat oleh lawan-lawannya. Sementara itu, Supono yang sudah berubah menjadi sosok kera besar berbulu hitam yang merupakan perwujudan Wanarasoma langsung mengangkat dan membanting tubuh Kala Nuraga. Lalu setelahnya, dia mencengkram leher Kiai Jagal Mayit dan menghempaskannya jauh dari tempatnya berada. Lulang Bayang yang tidak memiliki bentuk tetap menyelinap cepat, dia hendak menyergap Wirya Sagara dari belakang dan menghilangkan seluruh pancaran energi yang melindungi tubuhnya. Namun, Wirya Sagara, makhluk yang telah hidup berabad-abad dalam kesadaran spiritual tinggi, tidak panik. Dia malah mengatupkan kedua telapak tangannya dan dari tubuhnya terpancar ajian Tirta Loka yang mengeluarkan kilatan cahaya. Lulang Bayang menjerit ketika ajian itu menyapu keberadaannya, memaksanya keluar dari bentuk tak kasat mata menjadi semacam sosok rapuh yang terperangkap dalam kaca. Namun Lulang Bayang tidak kalah akal. Dia membelah tubuhnya menjadi puluhan bayangan tipis dan menyerang dari segala arah dengan membabi buta. Wirya Sagara bergerak cepat lalu membuat mantra cakra pelindung. Tiap gerakan membentuk pusaran kecil yang memutar balikan serangan. Pertempuran mereka jadi seperti tarian antara kabut dan cahaya, halus tapi mematikan.
Sementara itu, Nyai Jagat Hasta mulai merapal mantra setelah mendapatkan serangan yang juga tidak terduga dari Wirya Sagara. Rambut panjangnya menjulur seperti akar, menjalar ke tanah, menusuk ke dimensi bawah sadar. Dia hendak menjebak Wirya Sagara, walaupun wujudnya tidak tampak di matanya. Namun, dengan keuntungan yang dimilikinya, Wirya Sagara yang masih dalam perlindungan ajian Sirapawening dengan leluasa bergerak menghindar hingga akhirnya dia memilih untuk membenturkan kekuatan Nyai Jagat Hasta dengan kekuatan Lulang Bayang. Wirya Sagara tahu melawan makhluk gaib sekelas Nyai Jagat Hasta dan Lulang Bayang secara langsung bukanlah pilihan yang bijak. Kedua perewangan itu bukan hanya kuat tapi juga berasal dari dimensi energi negatif yang berbeda. Satu bergerak di ranah kesadaran bawah dan manipulasi ilusi, sementara yang lain menyatu dengan kegelapan itu sendiri. Alih-alih mengalahkan mereka satu persatu, dia akan membenturkan kekuatan mereka sendiri. Dari balik perlindungan ajian Sirapawening, tubuh Wirya Sagara yang menyatu dengan kabut bergerak seperti angin melintasi celah di antara realita dan kekosongan. Dia menempatkan dirinya tepat di antara jalur serangan dua makhluk itu dan membiarkan serangan mereka bertemu di tengah. Nyai Jagat Hasta yang tengah memanjangkan rambutnya ke tanah hendak menjebak pikiran target tidak terlihat, sementara dia sendiri tidak menyadari bahwa pancaran ilusi yang ia tebarkan kini menjalar ke arah Lulang Bayang yang sedang melepaskan serangan berupa bayangan tajam ke segala penjuru. Ketika rambut Nyai Jagat Hasta bersentuhan dengan percikan energi dari tubuh Lulang Bayang yang sebenarnya ditujukan pada Wirya Sagara, terjadilah benturan hebat yang mengakibatkan ledakan besar. Kilatan ungu dan hitam membuncah dari titik benturan itu. Ruang di sekitarnya mengerut. Kedua kekuatan itu masih saling serang, tidak menyadari jika mereka adalah kawan. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan dari keduanya. Tubuh mereka saling bertabrakan dalam pusaran energi pekat, menciptakan gemuruh keras yang membuat kabut merbabu bergulung turun hingga ke lembah. Batu-batu itu di sekitar mulai retak, dan salah satu pilar lingkaran bahkan runtuh menghantam tanah. Sementara itu, Surogeni yang tahu jika para perewangannya telah diserang oleh sosok yang membantu Satrio langsung melesatkan bola api ke arah pemuda yang berdiri tenang di hadapannya. Akan tetapi, saat Satrio sudah mampu membaca serangannya, langsung menghindar sambil merapal ajian Sirapawening yang menyembunyikan keberadaan. Dan ketika tubuhnya sudah tidak terlihat lagi, Satrio merapal mantra ajian Guntur Wulung yang langsung dilemparkan ke arah Surogeni. Ledakan ajian Guntur Wulung menghantam tanah tempat Surogeni berdiri, menciptakan guncangan besar dan semburan cahaya biru keunguan yang memecah kabut di sekelilingnya. Suara dentuman menyerupai gelegar petir yang disambar dari langit dan dilemparkan ke bumi. Batu-batu berterbangan dan salah satu dari pilar batu lingkaran itu hancur berkeping-keping. Surogeni sempat terpental ke belakang, tubuhnya menghantam udara dan berputar-putar sebelum dia akhirnya mengatur keseimbangan dan berhenti mengambang beberapa jengkal dari tanah. Di tubuhnya terlihat bekas gosong terbakar dan selubung energi merah yang menyelimutinya sebelumnya tampak koyak. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Raden Cakrosubeno. Kau adalah salah satu dari orang yang telah diramalkan itu, bocah, ujar Surogeni dengan suaranya yang kini tidak lagi menggema tenang. Namun Satrio tak menanggapi apa yang baru saja dikatakan. Ia sudah berpindah tempat dan berdiri di atas batu besar yang menjulang di sisi timur puncak gunung tersebut. Kedua tangannya terlentang dan mantranya belum selesai. Ajian Guntur Wulung yang pertama hanyalah pembuka. Jangan paksa aku untuk melakukan hal yang tidak ingin aku lakukan, Surogeni. Sekarang sebaiknya tunjukkan padaku di mana keberadaan Cakrosubeno. Dan selain itu, kembalikan kocok paisan yang telah kau rampas dari Pak Giri, ujar Satrio dengan lantang.
Surogeni terdiam sejenak. Kabut merah di sekeliling tubuhnya terus berdenyut, seperti api yang kehabisan bahan bakar, sementara matanya kini mulai kehilangan cahaya menyala, menatap lurus ke arah Satrio. Beberapa detik berlalu dalam keheningan mencekam. Jangan terlalu jumawa anak muda. Kau tidak perlu mencari Raden Cakrosubeno, karena dia pasti akan menemukanmu dan menghabisimu, balas Surogeni tegas. Tapi sebelum beliau datang mencarimu, akan aku pastikan jika kau akan tewas malam ini, bocah. Imbunya lagi dengan energi besar yang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tubuh lelaki parubaya yang terlihat kekar itu mulai diselimuti api yang menyala hebat. Selain itu, getaran energi hitam mulai terasa mengurung tempat pertarungan. Surogeni yang sudah berada di puncak amarahnya tidak lagi peduli dengan makhluk-makhluk perewangannya yang hampir musnah di tangan Wirya Sagara dan juga Supono. Satrio menatap dari kejauhan, merasakan tekanan luar biasa yang perlahan menyesakkan dada. Api merah yang menyelubungi tubuh Surogeni bukan lagi sekedar api biasa, tapi adalah bentuk dari perwujudan ajian lebur jagat, ilmu terlarang yang hanya bisa dikuasai dengan tumbal jiwa. Energi itu membungkus tubuh Surogeni seperti kulit kedua, bergerak liar, melelehkan batu-batu dan membakar kabut yang menutupi puncak gunung merbabu. Akan tetapi, sebelum gelombang itu sempat dilesakan, tubuh Satrio tiba-tiba kembali menghilang tanpa jejak. Dia kembali menggunakan ajian Sirapawening untuk mengecoh Surogeni yang memang memiliki energi besar serta kesaktian tinggi. Jangan seperti anak kecil yang sedang bermain petak umpet, Satrio. Mari kita bertarung secara nyata, ujar Surogeni seraya mengejek Satrio dengan senyum sinis di wajahnya. Akan tetapi Satrio tidak peduli. Dia mulai mendekat ke arah Surogeni lalu menendangnya dari arah belakang. Bersama dengan itu, Wirya Sagara pun membantu Satrio setelah dapat memusnahkan Lulang Bayang dan Nyai Jagatasa. Merasa dipermainkan, Surogeni yang sudah beberapa kali mendapat serangan telak mulai memikirkan cara untuk pergi dari tempat pertarungannya. Tapi naas Supono yang kini berwujud Manara Soma mencekik lehernya setelah ia juga berhasil memusnahkan kedua lawannya. Jangan habisi dia, Kisoma, karena kita butuh dia di pucuk, ujar Satrio dengan tenang. Setelah dapat memastikan jika energi Surogeni telah dilemahkan dan dikunci oleh Wanara Soma, Satrio pun membuka tabir pelindung yang menyelimuti tubuhnya dan juga Wirya Sagara serta Wanara Soma dan Giri Sepuh yang sedari tadi hanya menjadi penonton dari pertempuran dahsyat di puncak merbabu itu. Saat tabir pelindung dari ajian Sirapawening dilepaskan, udara di puncak gunung terasa berubah. Angin yang semula menggulung dingin kini kembali tenang dan kabut perlahan tersibak. Surogeni kini berlutut, tertunduk lemas di hadapan Satrio. Lehernya masih dicekik oleh lengan berbulu Wanara Soma yang sebesar batang pohon jati. Selubung api merah di tubuhnya padam, kulitnya terlihat retak, bekas dari ledakan energi serta tekanan ajian bertubi-tubi yang menggempurnya. Matanya sayu. Satrio melangkah mendekat dengan langkah perlahan namun penuh wibawa. Di belakangnya Wirya Sagara berdiri tegap sambil terus memastikan bahwa medan spiritual di sekitaran mereka tetap aman. Aku tidak ingin menghabisimu, Surogeni, ujar Satrio dengan nada datar. Karena kematianmu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi kau akan memberitahu kami di mana Cakrosubeno berada dan di mana kau menyembunyikan kocok paisan milik Pak Giri, imbu Satrio sambil menatap ke arah Surogeni. Sudah aku katakan kalau kau tidak perlu mencarinya, Satrio, karena dia pasti akan mencarimu dan menghabisimu, balas Surogeni dengan tegas. Dia ini memang keras kepala, Mas. Satu-satunya jalan untuk membuatnya bicara adalah dengan memusnahkan semua ilmu yang dimilikinya, mengunci aliran energi tenaga, dan membuang semua jimat yang ada di tubuhnya, baik itu susuk ataupun raja yang menghiasi punggung, leher, dan dua telapak tangannya. Sambung Giri Sepuh yang sudah lama mengenal sosok Surogeni dan mengetahui apa saja kelemahannya. Jadi begitu ya, Pak, balas Satrio sambil menganggukkan kepalanya lalu menatap ke arah Wirya Sagara.
Tanpa menunggu, Wirya Sagara yang sudah mengenal banyak ilmu kesaktian serta ajian-ajian dan susuk pelindung mulai memusnahkan apa yang ada di dalam tubuh Surogeni. Wirya Segara mengangkat kedua tangannya perlahan. Udara di sekitaran mulai bergetar seolah merespon kehadiran kekuatan tua yang baru saja dibangkitkan. Dia memejamkan mata. Dalam sekejap, cahaya kemasan berbentuk garis-garis mantra kuno menyelimuti telapak tangannya, bergerak melingkar. Seperti pusaran waktu, suasana hening hanya terdengar gema mantra lembut yang dinyanyikan oleh udara. Tubuh Surogeni meronta perlahan. Walau energinya telah terkunci oleh kekuatan Wanara Soma, dia mendengus, berusaha menahan rasa sakit yang mulai merayapi seluruh tubuhnya saat kekuatan Wirya Sagara mulai menyusup ke dalam lapisan terdalam sistem energi tubuhnya. Dengan satu gerakan tangan, dia mulai menarik keluar pancaran-pancaran samar dari tubuh Surogeni. Garis cahaya merah, ungu, dan hitam yang tampak seperti benang-benang halus menyala. Masing-masing benang itu adalah bentuk yang mewakili energi dari susuk dan raja yang tertanam puluhan tahun di tubuh Surogeni. Sebagian menyatu dengan otot dan tulang, sebagian lagi terpatri langsung ke pusat energi di dalam tubuhnya. Ketika benang-benang itu mulai tercerabut, terdengar erangan dari tenggorokan Surogeni. Nafasnya mulai tidak teratur seolah setiap tarikan udara mengiris dari dalam. "Kau pikir kau bisa menaklukkan aku dengan sihir itu?" ujar Surogeni yang dari bagian mulut, hidung, dan telinga mengeluarkan darah. "Apa itu tidak membahayakan nyawanya, Ki?" tanya Satrio dengan wajah tak tega. "Satrio, kau tidak perlu mengasihani manusia yang memiliki energi seperti dia. Karena aku yakin jika manusia ini sudah banyak mencabut nyawa orang-orang tak berdosa," saut Wanara Soma dengan suara serak sambil terus memegangi bagian leher belakang Surogeni. Mendengar hal itu, Wirya Sagara hanya tersenyum. Dia terus merapal mantra aji yang terus menyusup ke dalam tubuh Surogeni. Dari belakang, Satrio memperhatikan dengan mata yang tajam. Dia tahu proses ini menyakitkan, tetapi tidak ada cara lain untuk menyingkap kebenaran yang tersimpan di balik tubuh lelaki ini. Satu demi satu, segel hitam terbuka, menampakkan bentuk-bentuk kuno berupa simbol dan pola yang telah lama terkubur dalam jiwa Surogeni. Cahaya kemasan dari mantra Wirya Sagara memancar pelan, menyusup ke setiap simpul energi. Tubuh Surogeni bergetar hebat, seperti ditarik antara dua dimensi. Cairan merah menetes dari kedua matanya, namun dia belum kehilangan kesadaran. Walau kau harus menghabisi nyawaku, aku tidak akan memberikan apa yang kau inginkan, Satrio. Ujar Surogeni dengan senyum di wajahnya yang terlihat bercampur dengan ekspresi menahan rasa sakit. "Kesetiaan itu memang membutuhkan pengorbanan manusia. Aku hargai itu," balas Wirya Sagara yang semakin menekan kuat dan membelah kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Surogeni. "Benar sekali. Aku telah bersumpah setia pada Raden Cokro Subeno, dan jika kalian menginginkan Kocapaisan, maka kalian harus menemukannya," ujar Surogeni yang bersamaan dengan keluarnya cairan merah dari mulutnya. "Hentikan dulu, Ki Wirya. Seperti ada kekuatan besar yang sedang menuju ke tempat ini. Sebaiknya kita pergi dari sini," pinta Satrio sambil menganggukkan kepalanya. Mendengar hal itu, mereka pun berdiri membentuk lingkaran yang menutupi tubuh Surogeni, dan sesaat kemudian Satrio, Giri Sepuh, Wanara Soma, dan Wirya Sagara serta Surogeni menghilang dari tempat di mana pertempuran besar di puncak Gunung Merbabu itu terjadi. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun kembali ke kediaman Giri Sepuh, dan rencana mereka selanjutnya adalah untuk mencari tahu lebih dalam tentang sosok Cokro Subeno dengan terus memaksa Surogeni untuk bicara. "Aku tidak menyangka jika aku akan dikalahkan oleh anak kemarin sore," ujar Surogeni yang kini terlihat duduk bersilat di sebuah ruangan yang berdindingkan papan kayu jati kuno. Giri Sepuh hanya menatap Surogeni dari balik cahaya lampu pijar yang menggantung redup di langit-langit ruangan.
Bukan soal siapa yang lebih tua dan muda, Suro. Jawab Giri Sepuh tenang sambil mengepulkan asap rokok. Tapi ini soal siapa yang berjalan dengan niat terang dan siapa yang melangkah dalam kegelapan. Imbu Giri Sepuh dengan tatapan mata tajam. Ah, munafik. Apa saat ini kau sudah berjalan bersama cahaya, Giri? Ucap Surogeni dengan tatapan mata yang sangat mengerikan. Dukun sakti yang membantu dan melindungi para penjahat yang berkedok petinggi di negeri ini sekarang sudah dapat bicara tentang jalan terang dan hati yang gelap. Hahaha. Imbu Surogeni yang membuat keadaan semakin tegang. Aku bisa membaca siasat licikmu, Giri. Kau hanya memanfaatkan bocah ingusan yang memiliki kesaktian tinggi dan dua makhluk perewangannya untuk mendapatkan kembali apa yang hilang darimu. Ucap Surogeni yang akhirnya membuat emosi Giri Sepuh memuncak lalu memukul wajahnya dengan keras. Jangan pernah kau ungkit lagi masa laluku, Suro. Saat ini aku sudah berada pada jalan menuju kebaikan. Jangan paksa aku menghabisi nyawamu dengan caraku. Balas Giri Sepuh yang sedikit membuat Satrio merasa curiga. Sabar, Pak. Tenangkan diri sampean. Salah Satrio yang mencoba menenangkan. Pesanku, jangan biarkan aku hidup, Giri. Karena jika itu terjadi, kau akan menyesalinya. Ucap Surogeni yang kembali memancing emosi Giri Sepuh. Kami di sini bukanlah pembunuh, Suro. Aku akan membiarkanmu hidup dan akan mengantarkanmu pulang setelah kau memberitahuku tentang siapa sebenarnya Cokro Subeno. Ujar Satrio dengan tenang, namun terlihat tegas. Dia mendekat satu langkah, lalu berjongkok tepat di depan Surogeni yang masih duduk bersila dengan kaki terikat mantra pelumpuh dan lapisan pagar gaib. Kalau sampean tidak mau mengatakan siapa Cokro Subeno dan di mana dia berada saat ini, tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksa. Lagi pula, saya hanya ingin memastikan apakah benar sosok Cokro Subeno yang sampean maksud itu adalah orang yang sama dengan yang saya maksud. Ujar Satrio sambil tersenyum. Orang yang telah menyebabkan kematian ayah saya dan orang yang telah mencuri batu mustika di desa asal keluarga saya. Imbu Satrio dengan nada datar. Yang kau harus khawatirkan bukanlah siapa Raden Cokro Subeno yang dulu, tapi siapa dia yang sekarang, Satrio. Ujar Surogeni dengan tenang. Sebentar lagi dia akan mengirimkan makhluk gaib peliharanya untuk menghabisiku yang sudah dianggap gagal menjalankan tugas. Sebaiknya bawa tubuhku ke tempat lain agar tidak terjadi masalah hukum nantinya. Karena Raden Cokro Subeno dapat memanipulasi apapun dengan banyak cara, termasuk memanipulasi kematian seseorang. Jika aku mati di sini, maka kalian akan menjadi tersangka atas kematianku itu. Imbu Surogeni yang tiba-tiba saja menjadi pasrah akan keselamatannya. Dan satu hal lagi, Giri Sepuh, hati-hatilah, karena kau juga masuk dalam incaran Raden Cokro Subeno. Dan jika kau mau mengambil kocopaisan milikmu, aku menyimpannya di tempat yang aman. Jika kau mau mengantarkanku, aku akan menunjukkannya. Ujar Surogeni sambil tersenyum pada Giri Sepuh. Sebaiknya malam ini kita selesaikan semuanya, sambung Satrio dengan wajah tenangnya. Satrio lalu meminta kepada Wirya Sagara untuk membuka jalan menuju ke sebuah tempat yang dimaksud oleh Surogeni, dan setelah mengetahui tempat dan tujuannya, mereka pun kembali melangkah melalui jalur dimensi lain menuju ke sebuah rumah besar yang ada di sebuah daerah. Setelah beberapa waktu berada di dalam lorong gaib yang sunyi, mereka pun tiba di halaman rumah besar yang terlihat megah namun memiliki energi besar yang menggetarkan nyali siapapun yang berada di tempat itu. Setelah memasuki rumah tersebut, Surogeni menunjuk ke sebuah ruang kecil di sisi yang ada di rumah itu. Ruangan tersembunyi di balik tumpukan guci tua dan sesajen kering dengan aba-aba. Dia pun meminta diturunkan. Setelah mantra pengikatan dilonggarkan oleh Wirya Sagara, Surogeni mulai meraba dinding batu di salah satu sudut ruangan. Setelah itu, dia menggerakkan telapak tangannya. Tiba-tiba, salah satu batu di dinding itu bergeser, membuka lorong rahasia kecil. Di dalamnya tampak sebuah peti kayu berukiran kuno dilapisi dengan benang emas dan raja pelindung dari zaman Majapahit. Kocopaisan milikmu masih ada dan belum disentuh siapapun
Setelah aku mengambilnya dari rumahmu beberapa minggu yang lalu, ucap Surogeni sambil memandangi peti itu seolah memandangi pusaka yang menyimpan kutukan. Giri Sepuh melangkah mendekati peti itu. Pandangannya tajam, udara di sekelilingnya mendadak berat, seolah peti tersebut memancarkan medan gaib yang menekan batin siapapun. Tangannya mulai bergetar, perlahan terulur menyentuh permukaan kayu jati tua itu. Giri Sepuh akhirnya membuka peti tersebut dan akhirnya dia bertemu kembali dengan benda pusaka yang sudah beberapa puluh tahun bersamanya dan juga mendiang adiknya Giri Anom. Terima kasih Suro, kau bahkan menyimpannya dengan baik di tempat ini, ujar Giri Sepuh sambil menatap ke arah Surogeni. Apa yang kalian inginkan sudah kalian dapatkan. Ingatlah, jika ini adalah awal di mana kalian akan benar-benar berurusan dengan Raden Cokrosepuno. Sekarang pilihan ada di tangan kalian. Kalian bisa menghabisi nyawaku di tempat yang jauh dari siapapun, atau membiarkan aku hidup. Imbus Surogeni lagi. Pak, kami akan membiarkan sampean hidup. Semoga saja dengan ini sampean dapat berubah menjadi lebih baik lagi, balas Satrio sambil melangkah keluar dari dalam ruangan itu yang disusul oleh Wirya Sagara, Wanarasoma, dan juga Giri Sepuh. Selesai. Wow, luar biasa Satrio Wicaksono. Akhirnya berhasil mengalahkan sosok Surogeni yang ternyata curang banget di Surogeni ya. Dia datang ternyata bersama jin prewangannya, 4 jin prewangan sekaligus. Dan di sini juga pinter nih Satrio. Dia juga bawa ternyata di belakangnya ada si Supono dengan sosok Wanarasoma ya kan. Ada juga di situ Wirya Sagara dan juga si Giri Sepuh ikut. Nah di sini sebelumnya tuh ketika ingin mencapai puncak merbabu, si siapa namanya Giri Sepuh ini punya ajian lipat bumi. Tapi itu hanya bisa dijalankan berdua dengan saudaranya yang sudah meninggal yaitu Giri Anom. Waduh, lipat bumi ini mirip nih sama ajiannya Sudiro ya. Kalau Sudiro itu sama tuh. Jadi dia bisa sampai ke Lembah Balulang bolak-balik cepet tuh. Dan di sini yang unik teman-teman, ternyata untuk mencapai puncak merbabu itu ada 3 gerbang yang harus dilewati. Waduh, saya udah ngeri aja tadi yang tuh bakalan kayak Sudiro nih ya kan. Gerbang 1, 2, 3 itu lama tuh. Tapi ternyata di sini pakai ajian sirap pawening. Jadi ketika mereka melintasi gerbang 1, 2, 3 itu keberadaan mereka tidak bisa terdeteksi. Waduh, harusnya Sudiro minta bantuan Satrio nih supaya untuk menuju Lembah Segorogeni pakai ajian sirap pawening. Jadi nggak ketahuan tuh ketika melintas ya kan. Makhluk penjaganya cuma ngerasain kayak ada sosok yang lewat ya, tapi nggak ngeliat tuh di situ teman-teman. Wah keren banget. Ini Satrio berarti lebih keren nih kalau menurut saya. Dan ketika sampai ke puncak merbabu disikat langsung Surogeni. Selesai pakai ajian Guntur Wulung. Waduh, makin menarik aja. Dan di sini Surogeni, apakah Surogeni sadar dan mau ada di pihak Satrio? Jadi ini pihak Satrio udah banyak dia, ada Supono, ada Giri Sepuh, ada Wirya Sagara, dan kalau sampai si Surogeni masuk juga berarti udah makin banyak aja, makin kuat nih. Wah seru banget pokoknya. Terima kasih Mas Untung atas kisah Satrio Wicaksononya. Ditunggu lagi Mas Untung untuk kisah Satrio selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan yang buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.